kita sudah terhubung dengan Pak Broni. Selamat malam Pak Broni, apa kabar? Ya, selamat malam. Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Broni, boleh dimulai ceritanya Pak Broni? Ya, kebetulan kan Pak, saya supir di Pak, sebuah pabrik di daerah Kabupaten Semarang. Nganter sales ke daerah Grabak di kaki Gunung Telomoyo dan Gunung Andong. Saat pulang itu kan tuh berangkatnya habis duhur kan nganter salesnya ngedrop ke 7 orang ke rumah masing-masing tuh. Saat pulangnya kan menjelang maghrib itu ngikutin truk pasir, tahu-tahu di daerah boleh sebut nama tempatnya Mas? Asalkan tidak begitu detail nggak apa-apa Pak. Di daerah itu sebelum masuk Kabupaten Semarang dari arah Magelang itu kan ada Gapura masuk Selamat Datang Kabupaten Semarang itu. Tahu-tahu nyasar di suatu tempat sumber mata air daerah perkebunan yang dulu sekarang perkebunan karet ya, sekarang dulunya kau itu Mas, kopi itu. Tahu-tahu mobil berada di sumber mata air situ. Kalau di logika kan jalannya kan yang bisa masuk itu kan truk. Kalau mobil kan bawa mobil minibus carry. Di situ saat sadar posisi mobil sudah arah pulang. Terus ya bingung kondisi saya itu tengah malam. Terus hubungi teman kalau nyasar di tempat ini gitu, tempat itu Sendang situ. Setelah hubungi beberapa teman baru sadar tahu tempatnya, hubungi teman-temannya. Ya malam itu juga ya langsung dievakuasi, harus malam itu juga katanya. Kan cepat hari orang pinter juga, pokoknya harus malam itu juga harus kita evakuasi. Kalau sampai besok, sampai ketahuan banyak orang agak susah gitu. Ya mungkin gitu aja ceritanya Mas. Oke, itu berarti intinya adalah kendaraannya masuk nyasar ke tempat yang harusnya secara logika tidak bisa masuk ya, kendaraan itu ya. Kondisi mobilnya bisa nggak kotor, nggak apa gitu, bersih gitu. Tapi tadi berarti berakhir di mana Mas? Antara perjalanan itu Grabak sampai Gemawang. Iya, tapi maksud saya adalah apakah kemudian masuk ke pemakaman atau hanya gang kecil atau sumber mata air, sumber mata air. Iya. Tapi waktu itu berarti malam ya? Ngikutkan tuh kan menjelang maghrib kan nggak usah nyalip truk kan sore biasa truk pasir kan banyak tuh Mas. Kalau arah dari Magelang nggak usah nyalip bentar lagi maghrib di rumah gitu. Ya. Tahu-tahu kan tengah malam berada di itu sumber mata air itu. Padahal harusnya di logika harusnya nggak sampai tengah malam ya Mas? Nggak sampai kan habis menjelang maghrib kan nggak usah ngebut lah, bentar lagi nyampe gitu kan. Itu kondisi ngikutin truk pasir Mas. Tapi dengan perjalanan yang sangat panjang sampai tengah malam itu nggak kerasa Pak? Maksudnya kerasanya kayak perjalanan normal? Ya normal biasa.
Tahu sadar loh kok di sini. Udah, kok di sini tuh kan, keluar dari mobil, keluar kan agak-agak ya. Berjalan loh, kok baru nyadar loh, kok bisa nyampe sini ya. Itu gitu Mas, nanti kan. Oke, langsung ke Mas Febri deh. Mas Febri ini aneh banget. Jadi ada 2 keanehan sih kalau menurut saya. Keanehan pertama karena kendaraannya masuk ke Sendang, sedangkan jalan itu tidak memungkinkan untuk kendaraan ini masuk. Kedua dari segi dimensi waktu, dimana tadi diceritain habis maghrib ya. Kalau misalnya habis maghrib perjalanan pulang nggak sampai dari lokasi, perkiraan nggak nyampe 1/4 jam lah. Iya, habis maghrib ke lokasi rumah itu kan harusnya aja cepet, apalagi kalau cuma diputer-puterin di daerah ya situ gitu. Itu gimana berarti, silakan. Ya. Selamat malam, Pak. Malam. Pak, aduh kita sudah makin malam makin lupa ya. Tadi 2 kali lupa nama orang. Dengan Pak Broni. Pak Broni. Maaf. Selamat malam, Pak Broni. Malam. Ya. Yang saya rasakan ya Pak ya, ini ya, memang di jalan tersebut ya, itu memang seringkali kayak membuat bingung orang yang melintas itu gitu, seringkali gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu ya Mas? Karena saya sudah pernah melewati jalan tersebut. Ya arahnya seperti itu, dari Gerabak mau ke Semarang gitu ya. Lewat jalan tersebut. Itu yang areanya itu, lokasi ini Sendangnya itu sing area perkebunan, sekarang karet Mas. Iya. Yang dulunya kan kopi kau itu dulu. Iya. Ya. Memang sering kali ya kita dibuat bingung di situ. Tapi apakah itu yang disebut oyot nyimang masuk? Ya. Kalau oyot nyimang itu, kalau menurut saya enggak ya Mas ya, yang ada di situ enggak. Cuma sering kali kayak apa ya, mengecohkan pikiran kita, mengecohkan konsentrasi kita seperti itu gitu. Jadi yang diserang itu adalah pikiran kita gitu. Dan yang kejadian yang sempat dialami sama Pak Broni ini, yang saya tangkap itu seperti diinginkan sama yang penunggu Sendang itu. Entah di situ hanya dibuat sebagai pembantu, entah itu dibuat sebagai apa itu namanya, kayak cagak gitu. Ini maksudnya diminta untuk tumbal gitu Mas, atau gimana? Ya bisa dikatakan tumbal. Tapi untung saja sampai di situ langsung sadar gitu ya. Oh, makanya tadi orang pintar bilang harus segera dievakuasi, jangan sampai besok-besok. Jangan sampai tadi istilah itu kamanungsan orang banyak gitu Mas kan. Harus malam itu juga bisa harus dievakuasi gitu. Ya. Karena kalau ya entah sudah pernah kejadian atau belum, saya juga belum tahu. Karena kalau sampai Pak Broni sendiri pada waktu itu di sana sampai nggak bisa sadar gitu ya, ya kejadian yang fatal itu hanya ya akan hilang di situ gitu. Dalam artian semuanya akan hilang, raganya, sukmanya gitu akan hilang di situ gitu. Karena udah diinginkan yang ada di Sendang tersebut gitu. Yang saya tangkap seperti itu Pak. Oh betul. Ya alhamdulillah kalau. Ya alhamdulillah sekali kan, masih dilindungi sama Allah gitu ya. Iya.
Tetapi memang jalan di situ memang rawan ya kalau menurut saya. Karena saya sudah mengalaminya sendiri gitu. Di tanjakan itu juga ya, tanjakan sebelum Gapura itu ya, selamat datang itu kan sering sekali kecelakaan juga. Iya. Ya sepanjang jalan tersebut memang rawan sekali Pak. Makanya kita kalau lewat jalan tersebut ya kita harus hati-hatilah gitu. Oke, baik. Pak Broni, terima kasih banyak ceritanya menutup Nightmare malam hari ini. Next time kalau ada cerita lagi boleh gabung lagi ya Pak ya. Selamat malam, selamat beristirahat Pak Broni. Ini kali kesekian cerita yang menceritakan daerah situ ya Mas ya. Salatiga naik ke arah itu kan berarti kawasan kayak Kopeng cara gitu-gitu kan ya? Bukan. Oh bukan Kopeng. Yang diceritakan barusan itu kawasan daerah Bedono. Bedono itu dari Gerabak. Ini Gerabak kan? Gerabak ke arah Semarang. Jadi lewat jalur utama ini. Ya besok deh samper sendiri. Ya sekalian ke Ambarawa ke Mas Febri. Terima kasih kerabat Imelda, Anda sudah menyimak Nightmare on Air malam hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak sekali kekurangan. Jangan lupa subscribe Gajah Mada Group Channel, tonton video penelusuran kita, terus dengarkan juga untuk keriran dari cerita minggu lalu. Minggu ini nanti kita coba pilih mana-mana yang bisa kita rirankan untuk Anda ya. Kita pamit boleh Mas? Mas Febri selamat beristirahat. Semoga tadi sosok yang ngikutin dari Gua Jepang itu bisa segera diberesin. Tapi saya penasaran, waktu kita penelusuran di Gua Jepang itu kan Mas Febri bilang memang di sini ada banyak sosok yang minta tolong, kemudian apa gitu kan. Terus juga ada yang menyebabkan kecelakaan. Waktu kita di situ juga ada suara seperti apa ya, nggak jelas sih suara apa, tapi itu asing banget suaranya. Jadi yang bagian mana Mas Feb? Maksudnya kan Mas Febri waktu itu kan bilang kalau ada kuntilanak di atas gitu kan, bergelantungan. Iya. Sementara ini ya Mas ya, sementara. Tapi nanti pasti akan saya lebih dalam lagi kalinya. Sementara ini yang saya tangkap itu sosok seorang pribumi ya Mas ya, yang pada waktu itu disiksa. Oh yang gitu. Ngikutin. Tapi waktu itu dari gua nomor berapa mulai nempel? Gua nomor yang terakhir, yang nomor 4. Oh yang nomor 4. Yang ya yang susah masuk kecil itu. Itu. Ya semoga saja nanti bisa terselesaikan lah. Update informasi ya. Iya. Karena saya juga ikutan eksplorasi. Kita pamit kerabat Imelda bareng satu lagu dari Queen, Bohemian Rhapsody. Saya masih temani Anda sampai jam 2 dini hari, tapi hanya dengan lagu-lagu kalem yang bisa juga Anda request ya. Lagu barat, Yesterdays boleh, yang fresh juga boleh, yang baru-baru juga silakan, yang pasti slow ya. Kita berdua pamit. Ada Mas Febri, pamit ya Mas ya. Saya Taufik Asyaf, salam dari Imelda FM. See ya and yo.